Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansar, guru di Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe Bukit Tinggi. Saya adalah peserta PPG Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, Ustaz, semuanya bagaimana kabar hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Siapa yang hadir hari ini? Berapa orang? Dengan jiwa. Oke, semua hadir. Nah, semuanya siap untuk belajar? Alhamdulillah. Jelas terlihat sudah rapi, sudah bersih. Nah, kita jaga kebersihan kita supaya kita nyaman dalam belajar. Ya, guru nyaman mengajar, santri nyaman belajar. Baik, sebelum belajar, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz, hari ini insyaallah kita masih mempelajari tentang rukhsah. Rukhsah apa? Ya, masih berhubungan dengan rukhsah. Sebelumnya kita belajar yaitu mengusap kaos kaki ya. Sekarang masih mempelajari tentang rukhsah, yaitu tayamum. Ada anak Ustaz yang sudah paham dengan tayamum? Ya, ada berapa yang paham tayamum? Nah, alhamdulillah ada yang sudah paham dengan tayamum. Nah, insyaallah nanti kita akan membahas tentang tayamum. Tetapi Ustaz menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak ditegaskan untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Ya, Al-Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Masjidil Aqsa. 3 masjid kita dianjurkan untuk pergi. Insyaallah siapa yang berniat pergi ke sana bernilai ibadah. Siapa yang sudah melakukan perjalanan ke sana bernilai ibadah. Tapi kalau antum pergi ke Dubai, yang terkenal sekarang gemerlap dunianya, ya, Dubai. Kalau antum pergi ke sana walaupun menghabiskan uang banyak tetapi tidak bernilai ibadah. Kalau ketiga tempat tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjidil Aqsa, itu bernilai ibadah. Berniat saja kita, Allah, saya insyaallah akan pergi haji, umrah, insyaallah akan pergi ke Masjidil Aqsa, maka itu bernilai ibadah. Belum kita pergi sudah pergi. Ya, jadi kita niatkan diri kita untuk bisa pergi ke 3 tempat yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam perjalanan tentu kita butuh waktu yang panjang. Nah, kita butuh waktu yang panjang untuk melakukan perjalanan tersebut. Ya, tentunya di dalam perjalanan kita membutuhkan waktu lebih kurang 10 jam kalau dengan pesawat. Ke Makkah dan Madinah itu 10 jam dengan pesawat lebih kurang. Nah, tentu ketika dalam perjalanan ada sholat yang mesti kita lakukan di atas pesawat. Sedangkan di atas pesawat itu air tidak banyak. Nah,
air sedikit dari bawah, ya, sedikit air yang dibawa di pesawat itu, sehingga orang melakukan rukhsah ketika itu. Apa rukhsahnya? Nah, kita cermati dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang 40. Ya, surat An-Nisa ayat 40. Namun untuk itu Ustaz meminta dan Ustaz semuanya untuk duduk berkelompok, ya, duduk berkelompok membahas firman Allah surat An-Nisa ayat 43. Nah, Ustaz bagi berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti antum Ustaz tugaskan untuk menganalisa dari ayat tersebut beberapa hal. Apa yang akan dianalisa tadi? Anak-anak sana bawa Al-Quran? Yang bawa Al-Quran silakan buka surat An-Nisa ayat 43. Yang tidak membawa silakan anak Ustaz amati. Yang pertama, ya, ayatnya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, dari ayat ini anak-anak Ustaz analisa 3 hal. Yang pertama, apa itu tayamum? Ya, apa yang dimaksud dengan tayamum? 2, sebab-sebab tayamum berdasarkan ayat saja, ya. Yang ketiga, dengan apa bertayamum? Bertayamum. Jelas? Ya, silakan. Nah, Ustaz, diamati ayat tersebut.
kesempatan untuk bertanya berhubungan dengan yang tiga ini saja. Sudah selesai kelompok 5 sudah? Baik, siapa yang mau tampil pertama? Tuh, setengah tuh. Bisa. Ya, silakan. Nanti boleh bertanya kepada Irsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Apa itu tayamum? Tayamum adalah keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersuci menggunakan debu sebagai pengganti air. Wah, sebab tayamum karena dalam perjalanan sakit sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air. 3. Dengan apa bertayamum? Dengan debu atau tanah yang baik atau suci. Ya, kita kasih hapus. Ada yang mau bertanya kepada Irsyad? Ada yang mau bertanya? Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan filosofi dari kelompok saya. Tahu berbeda dengan perempuan. Tayamum adalah keimanan yang diberikan oleh Allah apabila tidak mendapatkan air dan sebagai ganti untuk berwudu dan berdoa. Sebab tayamum sakit dalam perjalanan datang dari tempat buang air telah menyerap menyentuh lawan jenis. Dengan apa tayamum? Dengan menggunakan tanah yang baik. Ya, bisa kasih hapus. Ya. Hampir sempurna. Ya, semua analisanya bagus. Sekali lagi, kompon lagi. Nah, bahasa, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari analisis kelompok saya. Apa itu tayamum? Tayamum adalah sebuah keimanan bagi orang Islam yang diberikan Allah karena tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air atau air terbatas sebagai ganti berwudu dan mandi junub dengan menggunakan tanah yang baik atau suci sebagai ganti air. Ya, panjang. Alhamdulillah sempurna. Sebab tayamum. Yang pertama adalah sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh jenis atau tidak mendapatkan air. Ya, tugas. Dengan apa bertayamum? Dengan tanah yang baik. Dengan tanah yang baik atau suci. Ya, kita kasih hapus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Tayamum adalah keringanan yang diberi oleh Allah dengan mengusap tanah yang baik, suci, di muka dan kedua tangan sampai siku sebagai ganti berwudu ketika tidak ada air. 2. Sebab tayamum. 1. Jika sakit. 2. Sedang dalam perjalanan. 3. Datang dari tempat buang air. 4. Menyentuh perempuan. 5. Tidak mendapatkan air. 3. Sehingga dapat tayamum dengan tanah yang suci. Mungkin sekian dari kelompok dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih hapus. Ini lebih jelas lagi. Tayamum adalah mengusap tanah yang baik, suci ke muka dan kedua tangan sampai siku sebagai ganti berwudu ketika tidak ada air. Lebih rinci, ya, lebih masuk di sana rukun tayamum. Ya, ketika membaca pengertian orang sudah paham.
mengusap wajah, Dari mengusap tangan, ya dengan debu yang suci ketika tidak ada air sebagai ganti dari wudhu dan mandi. Ya, syukran. Kita kasih aplaus sekali lagi. Nah, terus analisa tajam, analisa. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil apa yang kita lihat. Ayahku adalah keringanan yang diberikan oleh Allah karena tidak ada air untuk menggantikan wudhu. Sebab tayamum itu sedikit dan dua dalam perjalanan. Tiga yaitu perempuan. Empat tidak menemukan air. Kedua datang dari tempat buang air. Tiga dengan apa bertayamum dengan tanah dan debu yang suci. Waalaikumsalam. Nah, kasih aplaus. Ya. Nah, pengertian dari kelompok ASEAN mengusap keringanan yang diberikan Allah karena ketiadaan air untuk menggantikan berwudhu. Nah, dari 5 kelompok, dari 5 kelompok, kira-kira mana yang paling dekat kepada pengertian tayamum? Kelompok Akbar. Nah, kita lihat nanti pengertian. Kalau sebab, kalau sebabnya mungkin yang 5 sebab. Kelompok berapa yang 5 sebab tadi? Yang 5 sebabnya. Ya, yang pertama, ya sebabnya dulu. Nanti pengertian kita lihat. Kalau pengertian kita harus melihat sumber ya. Kalau sebab kita lihat, wa itu tomato sakit, ada sabarin, dalam perjalanan. Ja'adun minkum narwaid setelah buang air. 3. Lamastumun nisa menyentuh perempuan. Yang terakhir tidak ada air. Ya, jadi ada 5. Kalau dalam ada 5 sebab. Ya. Nah, yang 5 tadi kelompok Ahzab, kelompok apa? Kelompok Hadiah 5. Nah, pokoknya semuanya analisanya bagus. Nah, kalau pengertian apa? Pengertiannya kita lihat. Pengertiannya ada 2 ya, banyak lakukan suatu. Mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Pada kelompok berapa paling dekat pengertiannya? Kelompok kelompok kembali ini kelompok 3 ya. Mengusapkan debu ke wajah. Ketika kita menyebutkan pengertian kita harus paham. Ya. Ngapain kita yang mau mengusap wajah? Tangan dengan syarat tertentu dengan syarat tertentu menggunakan tanah dengan menggunakan debu ya. Nah, jadi kalau langsung tidak mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Langsung paham lah ya apa yang dimaksud dengan tayamum. Nah, kelas ada pertanyaan? Paham? Pengertian tayamum sudah. Mengusap debu ke wajah dan ke tangan dengan syarat tertentu sebagai ganti dari berwudu dan mandi besar. Sebab tayamum ada 5 ya. Media yang digunakan. Ya, apa saja sebab tayamum tadi? Sakit dalam perjalanan. Ya. Habis buang air bersentuhan dengan perempuan. Kemudian
cara kita membedakan tanah yang suci dengan suci? Siapa bisa jawab? Yang bisa jawab? Misalnya kita dalam perjalanan kita Ya. berhenti di sedekat Ya, untuk melihat tanah suci atau tidak suci itu kita perhatikan saja. Ada tak perkataan mereka sana? Karena Allah mengatakan wa ja'alnal arda tahura, dan kami jadikan bumi itu seluruhnya suci. Jadi anak Ustaz, kalau tidak ada ketemu masjid, sholat aja tepi jalan tuh. Selama tidak ada perkataan sekitar kita sholat. Karena Allah sudah mengatakan wa ja'alnal arda tahuran, kami jadikan bumi itu seluruhnya suci. Yang mana yang tidak suci? Yang bernajis, ada kotoran. Ya, kelas, ayo tuh. Tanah yang kita ambil yang mana? Tanah yang kering. Jangan tanah basah pula. Tanah basah nanti kita tahu aja. Ya, tanah yang kering ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Fikih ada pertanyaan Fikih? Nah, kelas. Baik tuh. Alhamdulillah. Sekarang antum Ustaz minta untuk mengerjakan lembar kerja pendidik LKPD. 3 soal. Semuanya kerjakan ya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita, ya, yaitu membahas tentang tayamum dengan kesimpulan bahwasanya tayamum itu adalah mengusapkan ibu wajah dan tangan dengan syarat tertentu sebagai ganti perbuatan mandi. Kemudian sebab tayamum ada 5 berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 35 ayat 43. Apa saja? Ketika sakit, dalam perjalanan, setelah buang air, bersentuhan dengan perempuan, tidak ada air. Media yang kita gunakan untuk bertayamum adalah debu yang bersih, ya. Debu yang bersih. Baik, sebelum kita bicara ada pertanyaan, mana Ustaz? Kelas? Tidak ada? Ayo, karena waktu kita sudah habis, kita tutup pembelajaran